wabarakatuh. Alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, lahul husna syahr, bi ayyi makanin sahla, bi rahmatika ya arhamar. Amma ba'du, qala subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim al-qawaid min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana ya Allah waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Para masyayikh wal asatizah hujjazah umara wal su'ama fi hadhihi al-haflah, uridu wad'iha alayhi wa alayna fi hadha al-barnamij qabla an yatakallam syekh, fa insyaallah nad'u alaykum bi hadhihi al-masalih. Yang terhormat ketua dari yakni Majelis Al-Mansuriyah Syadedi yang kebetulan di Pondok Pesantren Qatrun Nada di tempat Ustaz Soeharto, yang di situ dibantu dengan Ustaz Awe, kemudian para asatizah lain. Ada guru kita juga Kiai Haji Muhammad Ali Dimyati, sama-sama lulusan dari Ponorogo Gontor. Dan juga Ustadz Komarudin yang lakopnya Jubah Biru. Kemudian ada juga para asatijah lain, qori kita yang sangat semangat, Haji Yuska. Semoga kita berdoa tokoh agama kita panjang umurnya, barokah hidupnya, dimeriahkan tim Hadroh Syukur Asyukriyah, di mana malam ini bertepatan tanggal 11 Muharram. Saudara, saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang, beliau terkena senjata tajam itu kena pelipis beliau di dahi. Akhirnya darah bercucuran itu ditahan sama beliau. Lalu darah itu ditempelkan ke dadanya. Sepertinya agak hati-hati jangan menetes darah itu ke bumi. Selesai perang, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa darah itu ditahan sehingga tidak sampai netes ke bumi, kau taruh di dada?" Lalu jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak bakalan pernah dengar apa yang aku dengar, kata Nabi.
kalian tidak bisa tahu apa yang aku tahu. Puluhan malaikat selalu kompak ketika ada orang yang jahat kepada diriku. Bumi pun tidak ridho darahku jatuh ke bumi. Bahkan Allah akan mengazab orang yang mencelakaiku, kata Nabi kita Muhammad. Sedih mendengarnya sahabat, betapa sangat kasih sayangnya beliau. Lalu sahabat satu beranikan diri bertanya, tidakkah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berdoa, doakan orang itu biar celaka, doakan orang itu biar terkena musibah? Jawab Nabi santai kepada sahabat, aku diutus bukan untuk itu. Aku diutus bukan untuk menjatuhkan lawan. Aku diutus sebagai kasih sayang seluruh alam. Sallu ala Nabi. Cerita ini menggambarkan piawai beliau yang sangat sulit dijadikan sandaran untuk kita melakukan kehidupan itu. Dengan perjuangan beliau kita bisa hadir di dunia. Dengan perjuangan beliau kita disapa di hadapan Allah, assalamu alaina wa ala ibadis salihin. Ya Allah, selamatkan jangan saya saja, orang yang ikut aku ya Allah, tolong selamatkan. Masya Allah. Inilah biografi beliau. Satu ketika Jibril membawa 5 kain kafan. Nabi bertanya kepada Jibril alaihi salam, ya Jibril, ma tahmilu hadza? Wahai Jibril, apa yang kau bawa di genggam tangan kau? Jibril menjawab, wahadza, inilah kain kafan yang saya bawa. Berapa kain kafan yang kau bawa? Khumsah, cuma 5. Buat siapa kain kafan itu wahai Jibril? Kata Nabi Muhammad, yang pertama buat Siti Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Yang kedua buat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga buat Fatimah Zahra. Yang keempat buat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kelima buat cucu kau Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kaget Nabi dengar cuma 5. Sedangkan beliau ini punya cucu 2, Hasan dan Husain. Dia tanya, lalu mana yang buat Husain? Jibril seraya berkata dengan parau kesedihan beliau, Husain tidak bisa dikain kafani. 5 aja wahai Jibril, kenapa? Karena dia mati dalam keadaan ditebas batang lehernya, kepalanya terpisah dari badan. Dia akan merasai pembunuhan yang sangat keji. Saat itu musuh-musuh Islam. Masya Nabi selalu dirindukan, selalu diayomi, tapi ada terbentuk hatinya
bahwa cucunya tidak memakai kain kafan meninggal, artinya terbelah kepalanya. Yang kemarin kita lakukan dengan Asyura 10 Muharram. Pendek kata, sayangnya acara itu banyak diselenggarakan dengan menyantuni anak yatim. Bagus, karena Islam 3, ada Idul Fitri, Idul Adha, Idul Yatama. Cuman karena lebih banyak euforianya, jarang membahas betapa kejamnya kaum kafir, betapa jahatnya manusia yang tidak suka dengan khilafah, manusia yang tidak suka dengan isu sentral bagaimana Islam itu menegakkan agama Allah. Mereka hanya membakar petasan, mereka girang, bahkan ada yang joget dengan acara itu. Ibadah Allah, tidak mengisi. Hanya ada satu hal, kelompok yang begitu sakral, mereka menangis, mereka tersedih, bahkan menunuhkan air mata. Bahkan saat itu dengan sedihnya menganggap Asyura hari yang sangat besar. Apa yang terjadi pada Allah? Mereka ada yang siap dicambuk dengan pedang, mereka ada yang siap menangis darah. Tapi itu alirannya Syiah. Syiah musuh Islam. Syiah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ibadah Allah. Takbir, takbir. Kita diliputi oleh Syiah, kita diliputi oleh kaum liberalis, kaum imperialis yang ingin menghantam umat Islam di mana-mana. Saudara sekalian, ini yang terjadi tanpa kita sadari, sehingga saat itu kita mulai berpikir, ya Allah, kiranya begitu banyak musuh-musuh yang kami tidak tahu, ya Allah. Ya Allah, la arju lahum siwaka famna minhum himaka inna atwal min adaka. Ya Allah, la arju lahum siwaka. Teringat kakek baginda Nabi kita Muhammad ketika Ka'bah ingin dihancurkan sama kaum Abrahah. Beliau tidak bisa berbuat banyak, cuman berdoa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dibuli habis sama Abrahah, Abdul Muthalib, dia lari ke depan Ka'bah, dia tawaf, ya Rabbi la arju lahum siwaka, ya Rabbi la arju lahum siwaka wabna minhum himaka inna adwal bait min adaka. Saudara, kalau kita paham arti ini, kita akan semangat membela khilafah, kita semangat membela keislaman. Setiap saya bilang khilafah bukan berarti HTI. Ini harus digarisbawahi saudara sekalian. Setiap ngomong khilafah identiknya harus HTI. Enggak ada urusan sama HTI. Betul tidak? Betul tidak? Jadi kembali bahwa Abdul Muthalib itu sangat sedih, dibully habis-habisan sama Abrahah. Mana Tuhan kau? Mana? Hei si penjaga Ka'bah, kurang ajar kamu. Beliau nangis, Abdul Muthalib depan Ka'bah, ya Rabbi la arju lahum siwaka. Ya Allah, saya kembalikan kepadamu ya Allah. Musuh-musuh Islam sudah datang menghadap kita umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Saat itu Abdul Muthalib begitu sangat sedih. Inna duel bait min adaka. Sungguh mereka sudah datang mendekat.
ingin menghancurkan Islam, ingin menghabisi Islam, tapi umat Islam saat itu matanya tertutup dengan heres kerakusan, doma harapan luar, sehingga apa yang terjadi? Doa didengar oleh Allah Subhanahu wa arsala alaihim toiron. Ya Allah, doa Nabi, bapaknya itu kakek beliau diijabah Allah, dikirim sama Allah burung ababil. Untuk apa burung tersebut? Untuk menghancuri musuh-musuh Islam. Mulai kita berpikir, apakah ada doa kita sama akan diijabah seperti itu? Pertanyaan ini terjawab oleh kita sendiri. Maksudnya apa? Oleh kita sendiri. Ini namanya mantiqun. Sebagaimana Nabi Ibrahim ngancurin patung-patung berhalanya Namrud saat itu, semua jatuh, habis semua. Kampaknya ditaruh kepada patung yang besar. Ketika ditanya sama Namrud, Ibrahim, bukankah engkau yang ngancurin patung itu semua? Apa jawab Ibrahim kepada Namrud? Bala, bal hadza kabir. Ini secara mantik ada sebuah question, pertanyaan yang memang jawabannya itu, ada sebuah pertanyaan yang nggak perlu jawaban. Gentlemannya Nabi Ibrahim, bala, betul, bal hadza kabir. Ini ngasih tahu ini patung besar, makanya saya taruh kampak di sini. Tapi karena orang musuh Islam itu negatif thinking semua, semuanya negatif thinking musuh Islam. Jadi perasaan Namrud bilang kepada Ibrahim, Ibrahim, mana mungkin patung bisa ngancurin patung? Dari mana? Ini kan pertanyaan. Itu ada kalimat khufiyah. Ya sudah jelas, mana mungkin patung bisa ngancurin patung. Kenapa lu sembah, goblok? Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Sama. Mereka bilang kita radikal, mereka bilang kita ekstrim. Justru mereka lebih ekstrim dari kita. Takbir, takbir. Salatullah, salamullah ala Habibillah.
Terus sekalian, sebenarnya annal arda yarisuha ibadah salihun. Sungguh bumi ini buat orang yang soleh. Ada di Al-Quran, innal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abainahum fa'ashfaqna minha. Sungguh tadinya amanat itu mau diserahkan sama Allah kepada samawat langit, kepada bumi, tapi semuanya abai, menolak. Wa ashfaqna minha, enggak mampu. Kalau dalam pembukaan ratib, law an hadzal Qur'an ala jabal la ra'aita khashi'an. Kalau seandainya Al-Quran ditaruh di atas gunung, niscaya gunung itu hancur. Maka mereka bumi menolak. Yang dimaksud amanat ini dalam tafsir adalah Al-Quran. Jadi bahwa Al-Quran itu langit menolak, bumi menolak. Cuman dengan nekatnya wahamalal insan, dibawalah itu amanat al-insan oleh manusia. Sedangkan tabiat manusia innahu kana zaluman jahula. Manusia sifatnya itu ternyata ada dua yang agak sulit diperbaiki, zalum jalim dan jahil bodoh. Sehingga Syekh Imam Fakhrur Razi mengatakan dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Imam Jarnuzi, beliau ulama dari Maroko, termasuk salah satu torekoh Tijani. Imam Fakhrur Razi berkata dalam kitab Ta'limul Muta'alim, sesungguhnya manusia itu salah satu nafar, ada tiga golongan. Yang pertama ra'yun sha'id wa yusawwir. Itulah manusia rajulun, manusia sempurna. Manusia sempurna pertama ra'yun sha'id. Apa? Pandai pemikirannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita pandai pemikirannya. Yang kedua wa yusawwir. Setelah pandai dia mau musyawarah. Manil ladhihu, siapa orangnya? Sayyidil wujud, baginda Nabi kita Muhammad. Beliaulah orangnya yang memang pintar, kemudian mau musyawarah, mau mendengar perkataan siapapun, mau dikritik oleh siapapun. Itu beliau. Jadi kalau kita ngeliatin beliau, Masya Allah saudara, siasat kita nggak akan kalah, siasat kita nggak bakal gagal kalau sifat beliau dipakai. Saya selalu bilang, kalau memang kau benar ikuti Nabi, nggak bakal. Yang pertama kita lihat khulasoh, sejarahnya dulu bagaimana. Ketika Nabi berdakwah, diiming-iminginya pembunuhan, hidup beliau itu dari awal sampai akhir perang semua, nggak pernah yang namanya weekend. Betul apa enggak? Nama kita baru ceramah sekali, weekendnya 3 kali. Banyakan weekendnya dari amplopnya. Akhirnya gelarnya Ustaz apa itu? Imanuhum bi amplopihim. Banyakan weekendnya. Saya berarti ngomong begini bukan berarti saya nggak doyan amplop nih, jangan sampai salah. Ya.
Saudara, gak bakalan susah ngikutin beliau. Beliau sidik amanah tablik fatona. Kenapa sidiknya lebih dulu, fatonahnya tuh belakangan pinter. Tawadzau, seperti Nabi menyuruh kepada kita, nikahlah engkau. Jamaliha, cantiknya, hartanya, keturunannya, agamanya. Kita disuruh nikah sama perempuan cantiknya, keturunannya, hartanya, baru terakhir agamanya. Tapi kata Nabi terakhirnya fa'alaika bijatiddin. Yang penting tuh agama, bukannya masalah keturunan. Maksudnya gitu. Jadi disebut akhir, laisal akhir abadan. Setiap disebut akhir itu bukan berarti akhir dari kehidupan. Seperti kayak kita mati, itu bukan akhir. Mati itu adalah awal kehidupan yang abadi, Allah. Betul tidak? Kita mati itu lagi baru mau masuk itu. Kalau sekarang lagi ngisi, bagaimana nanti kita mati? Kita akan ditanya bagaimana amal kita. Sehingga maqalatil ulama bilang indahul halal wa yakhruju halal wa indahul haram wa yakhruju haram. Masuk halal, keluar semua halal. Masuk haram walaupun setetes, sampai riya diunjukkan semua, haram semua sekalian. Betul tidak? Kadang-kadang banyakkan riyanya daripada ikhlasnya hidup. Saya ngomong begini bukan berarti saya paling ikhlas, kagak. Saya mah ikhlas, bini yang gak ikhlas kan. Ya. Itu implisitnya. Ya maksudnya nggak usah diceritain, ya paham lah. Terusin apa jangan nih? Iya. Lanjut. Saudara, arti akhir itu sebenarnya seperti kayak kalimat iyyaka na'budu. Lima aja maf'ul muqaddam. Kenapa jadi maf'ul awal? Yang bagus kan na'budu iyyaka. Kami menyembah hanya kepada Engkau ya Allah. Tapi iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Artinya maf'ul muqaddam. Setiap akhir itu bukan akhir saudara sekalian. Kenapa? Akhir itu adalah awal kehidupan kita. Kalau kita tahu, jangan dianggap kita ini lagi enak terus, itu bukan, baru mau belajar hidup. Kadang-kadang kita baru jabatan jadi RT aja lagunya udah kayak baru jadi ketua MUI lagunya berak. Saudara paham semuanya itu la as'aluka al-yaum ila nafsi. Sekarang saudara paham MUI lagi ngejar supaya RUU BIP atau HIP cabut. Mereka sekarang gerilya, hei MUI, mana korupsi, di mana-mana halal. Kau buat makanan ini halal, duitnya kemana? Terus begitu kepada Allah, nggak habis-habis. Jadi jangan bangga semuanya. Terus serta-merta tandingan demi tandingan. Kenapa? Mereka paham bahwa ini kita bukan lagi hidup, belajar mati saudara sekalian. Jadi kalau ikutin Nabi nggak bakalan kita akan susah. Insya benar, berarti ra'yun sa'ib wa yusawwir, pikirannya pandai, mau musyawarah. Alhamdulillah. Seperti kayak sekarang RD Al-Mansuriyah musyawarah. Ada di Kotrunada, di situ ada FPI, di situ ada beberapa ormas-ormas. Saya nggak bangga tuh yang hadir ratusan ribuan, nggak pernah bangga saya. Karena saya bukan sinden.
Karena saya bukan penyanyi, bukan orang yang menghibur, bukan. Saya 5 orang pun kalau bicara ikhlas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa la ya'uzuna 'anil nas 'anil zalim. Kalau sudah bicara amar ma'ruf, 2 orang pun jadi. Betul tidak? Betul tidak? Jangan-jangan mentambah orang, undang gua cuma 2 lu jemaahnya. Jadi kayak orang bego ya. Enggak, artinya ayo kita berpikir. Wa hamal insan innahu kana zalim zahir. Manusia ini udah jelas jolim, jahil, masih nekat bawa amat Al-Quran. Sehingga benar Imam Fahrul Razi itu cuma mengutip sedikit aja. Oh ternyata orang sempurna itu seperti Nabi kita Muhammad. Anta syamsun